Jalan gini kayak Raffi Ahmad bilang. Enggak, sebenarnya sih mau dipegang aja. Nanti lupa. ntar kayak korek. Dipegang kan kayak korek. Terus Mas, kalau kopdar tuh, kopdar apa pokdar sih? Pokdar beda lagi. Pokdar apa lagi tuh? Itu kadang kegiatannya apa aja itu, Pak? Mabok enggak sih, enggak mabok. Ada keceplosan. Los lagi. Ada santunan juga gitu kan, tapi ini ada oknum gitu kan yang kayak jumping gitu kan di jalan ngebut. Nah, ada oknumnya juga gitu kan. Ada yang panjang-panjang nih. Tidak, ini kan aman. Habis ini ditanya di mana tempat jumping. Biar tidak, aku nanya itu lurus. Gimana? Enggak, kalau itu memang ada banyak yang saya lihat seperti itu. Ada yang jumping segala macam. As long selama itu dia tidak mengganggu orang lain sih nggak apa-apa. Dia willy juga nggak apa-apa. Asal itu misalnya dia willynya di hutan gitu kan, atau di hutan Kalimantan, atau di hutan Sumatera gitu. Willy tuh sama orang hutan tuh. Silakan. Iya, jangan pas willy ada mama lagi belanja ditabrak. Itu salah. Nah, kalau ada gitu yang jumping. Ya willy kayak di tengah jalan sudah lampu merah tuh dia willy gitu kan, begitu. Itu ditegur gak sih sama klub atau dikeluarin? Ya kalau misalkan dari klub kalau lihat yang gitu langsung ditegur. Kalau seperti saya, apalagi kalau klubnya Bang ini ya. Nah, terus ada yang ngerokok di jalan nggak boleh. Sambil bawa motor ya ditegur juga, nggak ditegur dia dikasih tahu lah, Bang tolong gitu kan, buang dulu rokoknya. Nah, ngomong-ngomong soal safety nih, saya nih ya dulu ada teman saya klub motor laki lah, dia udah sampai ke Madura, udah sampai ke Lampung juga. Nah, pas zaman tahun 2010-an itu kan mungkin saya nggak tahu ya ini kalian ya. Nah, dulu masih ada sering naik motor nih. Saya nggak tahu itu masih sekarang ada atau itu safety yang sebenarnya atau enggak. Ini tergantung penilaian kan. Naik motor gitu. Terus misalnya yang bikin kaki ke kanan atau bikin kaki ke kiri itu dibenarkan sama klub nggak sih itu? Gimana? Sebetulnya enggak. Itu pernah saya belajar di safety riding sama apa? Bukan Yera. Belajar safety riding. Sebetulnya itu nggak boleh. Nggak boleh. Kita ngelambain tangan juga nggak boleh. Seenggaknya kita ngini lakson apa? Nah, lampu sen. Itu nggak dianjurkan, bahaya juga. Kalau misalkan kita ada lubang nih biasanya gini kan, atau kita ini nggak boleh. Berarti nggak boleh dong kayak gini, pas gini nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi gini. Ada itu. Ada. Ada pas turunan. Ada tadi saya lihat gini, berarti itu nggak boleh ya. Pas ngelewatin kan. Benar, emang dia bikin lampu sen kanan. Habis itu dia gini. Habis itu pas udah habis itu gini. Waduh, ketabrak nanti dia. Nggak boleh itu ya? Iya, emang nggak boleh itu gitu kan, karena itu tidak safety. Iya, membahayakan diri sendiri juga, tidak safety gitu. Berarti apa yang saya lihat dulu itu makanya sekarang udah jarang saya lihat. Kan setiap di klub motor itu kan ada sering kayak gini lah, gini padahal kan ada lampu sen toh. Terus nggak saya lihat lagi itu benar nggak sih itu misalnya anak klub motor gitu yang bawa lampu apa itu kayak senter yang panjang itu? Stick lamp itu yang kayak gitu-gitu. Ya, kalau sekarang nggak boleh sekarang. Sekarang nggak boleh. Udah nggak boleh. Udah aturan. Aturan apa? Safety riding dari polisi. Dari polisinya. Kenapa katanya? Jangan nyamain saya. Enggak gitu ya. Enggak gitu. Enggak, karena gini, saya itu ya emang nggak ada batasan sama anak-anak klub motor itu. Contohnya nih, saya pernah ada suatu waktu, mungkin itu hanya oknum bengkel ya. Terus pada saat itu saya lihat sore-sore lagi nyeting motor. Tiba-tiba pas mau nyeting motor,
Tiba-tiba saya waktu itu saya patroli itu saya berhentiin, terus dia bilang maaf pak. Dia bilang ini motor untuk trek resmi katanya. Trek resmi emang di sini? Saya bilang, iya pak, ini untuk setting. Nyetingnya juga bukan di sini. Saya bilang gitu kan. Akhirnya di jalan pak ya? Hah? Iya. Sekarang di alam. Sekarang saya di belakang. Saya di belakang komputer, di depan kamera. Itu kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Kebutuhan institusi. Saya ada buktinya loh. Ah? Di Gibson ada buktinya saya. Di Gibson. Di Gibson. Oh, Gibson. Temannya Gibson. Ini teman Gibson. Gibson itu kan minta dari saya. Jadi sampai mana tadi kita ngomong jadi lupa. Setting. Chatting-chattingan. Setting. Jadi orang ini bilang setting dia bukan di sini. Akhirnya pada saat itu kan saya hanya minta STNK-nya, cuman karena memang emang ini produknya buat Sentul di lapangan trek itu. Cuman saya bilang yang penting ini ada suratnya. Gitu. Habis itu ada suratnya, terus sekali lagi saya lihat ini keliaran di jalan, saya bawa ke kantor saya. Akhirnya lama-lama mereka juga paham, jadi tidak harus karena memang itu kan selama itu tidak melakukan tindak pidana, saya rasa itu memberikan peringatan kepada mereka juga bahwasanya kalau lu memang disentul di trek resmi ya monggo, yang penting gak ganggu masyarakat. Nah mulai dari situlah saya dekat sama klub-klub seperti kalian. Artinya ya asal lu nggak malangin jalan, lu ngebegal orang, terus lu nggak pakai narkoba, lu nggak maling motor, lu nggak melakukan kejahatan, lu kan musuh gua. Tapi kalau lu lakukan tindak kejahatan, apalagi nih, contoh nih, tidak bermaksud untuk merendahkan, misalnya ada satu karyawan pabrik, dia gajinya hanya UMR, gajinya misalnya 3 juta, 1.500.000 buat kredit motor, ya kan, 500-nya buat bayar kontrakan, 900-nya buat makan, 100-nya ditabung. Tiba-tiba dia pulang kerja dibegal dong. Yang begal bocah, pemalas, kerjanya nongkrong, minum-minuman ya. Minum apa? Bukan nokip ya. Kalau nokip Amer. Harus menghormati orang tua. Nah dia kerjanya sepertinya malas gitu kan. Cuman dia dengan gampangnya pengen punya motor, melalui celurit sama karyawan gitu. Itu yang bikin perasaan kita, lu kok jahat sekali gitu kan. Makanya setiap yang kayak gitu ya waktu itu ya sampai sekarang pun itu jadi musuh saya. Nggak ada cerita. Karena coba kita tempatkan diri kita jadi korban gitu. Bukan bermaksud juga untuk main hakim sendiri, enggak. Tapi supaya ada juga efek jera bagi orang. Supaya, karena seperti abang-abang ini semua, abang ini pasti ada usahanya, kerja. Setengah mati kok bangun pagi itu. Iya, bangun pagi, lihat jalan, pas keluar gang rumah kan gini. Aduh, macet gitu. Ya kalau sepi, salah, ini hari Minggu enggak. Salah lagi. Balik lagi ke rumah kan, mama nggak ingatin saya ini libur. Lah papa berangkat sendiri gitu. Nah, maksud saya bangun pagi itu segala macam, kerja belum dimarahin manajer, belum apa, tiba-tiba dia pulang kerja terus dibegal dia motornya, apa enggak ini merasa gitu kan. Itu yang saya kenapa bukan benci sih, kenapa saya sangat kesal kalau udah ketemu penjahat. Makanya saya sering dulu muter itu supaya apa? Supaya ketemu orang-orang seperti itu, supaya dia nggak di circle yang lebih mematikan lagi gitu loh. Selamat ya buat anaknya. Makasih banyak Pak. Dalam hati dia tadi, wah udah lewat guys. Berarti nggak ada yang itu ya, yang kaki-kaki gini kan? Nggak ada Pak. Gini. Kalau abang ini enggak ya? Kalau kita sih suka kadang-kadang susah, refleks juga udah terbiasa. Udah lu bang, kita ngasih tahu yang belakang. Kayak seperti kita sebetulnya itu di safety riding tuh kita
di rem tangan tuh nggak boleh nempel sebetulnya. Kita udah kebiasaan. Nggak boleh gini. Iya, harus nggak boleh. gini. Harusnya di gini aja. Adset gitu ya. Ya kadang-kadang kalau kita nempel sedikit aja kita kadang-kadang kan nggak kerasa, tahu-tahu ini tuh ke rem gitu kan. Kalau safety riding itu nggak boleh ke handle itu. Iya, nggak boleh. Sebetulnya nggak boleh. Walaupun kelingking dong. Nggak boleh itu safety riding. Nggak boleh sebetulnya. Safety. Karena kita udah kebiasaan jadi. Dompet cepet habis. Kenapa? Kan ini nempel kampas cepet habis kan. Iya, ya yang senang bengkel Yamaha. Gini. Yamaha lagi. dan gini, kan saya cerita sama kru saya. Tapi itu yang nonton sampai 6 juta itu yang tuh video Yamaha itu kan. Pas Yamaha tadi lagi. iya Yamaha lagi. Pas saya di sini kan, tahu nggak? Yang nonton itu mereka semua itu. Iya diulang-ulang. Karena gini, yang saya lihat nih, kok dalam komunitas gitu, kalau yang namanya sama-sama Aero atau NMAX atau XMAX lah, itu memang benar-benar saya rasa kekeluarganya. Tadi saya lagi pas lagi riding itu agak terharu juga. Kan ceritanya gini, saya sudah bawa mantel. Even itu mantel tulisannya polisi, setidaknya gue nggak basah kuyup, ya kan? Bawa mantel gitu, saat di dalam box NMAX saya, saat masuk ya. Pas riding, saat lewat Bukit Pelangi, saat udah mau masuk arah sini, hujan. Hujan, gitu kan? Nggak jelas. Saya lihat di belakang saya, kameramen saya. Pak mantel, enggak Pak mantel, dia bawa, lu pakai ini, kan saya suruh pakai kan mantel saya kan, dia pakai, udah saya, walaupun saya lihat di belakang tawa dia, sampai terbasah gitu, untung saya, dia nggak potong lagi, dia persentase, nah udah jalan gitu kan, basah kan, di belakang mereka berdua, sampai sini tahu-tahu nih saya, basah ini, dalam hati mereka, untuk Pak Ambar tebel gitu. Itu sampai ke kancut-kancut bahasanya. Nah, pas udah itu saya udah pas tadi di sana ganti pada pakai mantel semua. Dan ternyata yang bareng sama saya yang tim media itu bilang gini sama saya, Pak Ambar, ini ada satu lagi mantel, Pak Ambar pakai ini aja. Gila, brotherhood. Jadi itu ya. Jualan ya? Hah? Enggak, itu punya dia. Dari saya. Kirain 3 kali bayar. Iya. Beda. Nah, ntar jangan dibilang 3 kali bayar situ. Itu bukan penjualan. Pak Ambar pakai aja. Gitu kan. Pas sampai sini, Pak, ini bilnya. Gitu. Itu teknik penjualan yang pintar. Saya belajar di Yamaha itu. Ya. Karena emang kita dikumpulin sama Yamaha di sini. Iya. Kita jual motor nih. Motor jangan enggak. Ada di iklan SBW. Kalau jualan motor saya udah jual paling banyak. Nah, udah banyak sekali saya jual. Hampir lah 500 sebulan. Iya, jadi itu udah biasa. Yang ngajarin yang menjual 500 itu saya. Berarti kan saya yang menjual itu. Iya. Dan bukan satu orang, banyak orang. Itu makanya tanya itu GM-nya Sumber Mas Motor Jainal. Saya ngajarin. Jadi seperti itu ya. Sorry Bang, biar jangan deg-degan lagi Bang. Jadi seperti itu ngobrol kita sama klub Yaci ya, apa? Yaci, Yamaha Aero Club Indonesia. Luar biasa kan mereka ini. Kalian belum tahu kan lebih dekat sama mereka ini kalau bukan karena tayangan ini.
Yang kalian tahu itu klub-klub motor itu, wow, belagu. Ternyata enggak. Apa Don? Satu-satu Don? Oh enggak. Ternyata mereka itu enggak belagu-belagu. Bukan berarti mereka melakukan itu misalnya NKOWB sekali. Enggak, jadi itu enggak masalah. Yang penting mereka enggak rese, enggak apa. Dalam berkendaraan juga mereka sudah saya saksikan dari tadi, mereka itu sangat tertib. Bukannya karena ada di sini ya. Ngapain saya? Kalau misalnya mereka tadi berkendara gol-gol, saya balik-balikin nih. Ya kan, ini dekat Polres Bogor. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan di Medcard. Apapun yang kita lihat di sini, ambil yang terbaiknya supaya kita berlalu lintas di jalan raya itu, khususnya pengguna kendaraan roda 2. Yang pertama itu harus punya SIM C. Jangan naik motor punya SIM A. SIM C. Iya. Karena C itu artinya SIM C, sepeda motor. Iya. Ada panjangnya. Ada sepeda motor. Kalau A baru tahu saya. Baru tahu. Kalau SIM-nya loh. Kalau A SIM A itu mobil. Adalah mobil. Jadi nggak selesai nih. Jadi seperti itu kawan-kawan yang kita lihat. Nah seperti itu. Kalau misalnya kalian mau ke klub motor, pilihlah klub motor yang benar-benar itu ada ADART-nya ya. Yaci itu. Yaci. Jangan nanti masuk Yaci punya motor Yamaha 70. Jangan. Nanti kalian ketinggalan. Pas naik ke sini rodanya lepas. Karena udah di tahun 80 motor bapak saya itu yang 2 tak. Jadi seperti itu, semoga apa yang kalian saksikan ini bermanfaat, ada nilai-nilai positifnya. Tepuk tangan dulu buat Yaci. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut ke klub-klub yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sekarang bangunin Pak Ambar. Udah bangun belum dia ya sekarang? Coba kita bangun. Kita bangunin Pak Ambar. Misi. Pak. Udah bangun Pak? Udah pagi kita mau ngapain Pak? Awan. Ini aktivitas sekarang hari ini apa nih? Aktivitasnya bangun terus gatel-gatel, nggak mandi, hujanan, nggak jelas blas. Gua sana. Oke, hari ini sudah pagi, sudah dibangunin kru ini, sudah tidur 2 jam cukup untuk berkendara lah buat saya ya, bukan mungkin buat orang lain. Nah, di acara Maxi Date Yamaha 2022 ini ada acara nanti setelah senam, olahraga, terus sarapan pagi, terus penanaman pohon. Nanti kita bareng-bareng pulangnya, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Bogor, ada yang ke Banten, ada Tangerang, ada ke Depok, ada ke Jakarta, seperti itu, bareng-bareng pulangnya. Jadi selain daripada kegiatan ini sangat positif sekali, kegiatannya memang membuat percontohan kepada masyarakat, tertib lalu lintas di jalan raya. Saya sudah membuktikan, kemarin saya ngikutin daripada tim yang media. Di situ mereka, saya sengaja diam-diam, cuman saya lihat ternyata mereka bukan hanya mereka, kelompok-kelompok lain juga memang tertib berlalu lintas. Karena apa? Tertib berlalu lintas di klub-klub lain itu tanpa diawasin pun mereka punya aturan tersendiri di dalam klub-klub motor itu sendiri. Jadi nilai-nilai positifnya, dampak-dampak bagi masyarakat itu sangat banyak.
Saya tadi malam sudah mewawancarai salah satu klub itu. Ternyata dalam klub itu punya aturan sendiri. Kalau misalnya ada yang nyeleneh, ada yang tidak mau ikut aturan, diingatkan dan mereka dikeluarkan dari grup. Setelah dikeluarkan dari grup ya tidak bisa apa-apa lagi kan. Makanya klub motor yang baik dan benar, klub motor yang baik dan benar itu adalah pada saat mereka punya peraturan sendiri dari petunjuk Polri itu sendiri, khususnya saat lantas. Jadi dalam berkendaraan itu mulai dari kelengkapan kendaraan roda 2 sampai memiliki SIM itu mereka semua punya. Kalau ada misalnya yang menyalahi peraturan pasti ditegur dulu. Habis itu kalau udah nggak bisa ditawar pasti dia keluar. Jadi alangkah sebenarnya ini bukan penyelidikan sih. Sebenarnya ini hanya mengetahui secara langsung bahwasanya yang dilakukan klub-klub motor yang sebenarnya itu adalah berkendara roda 2 yang memang mengikuti peraturan lalu lintas, aturan jalan raya seperti itu. So, kita nikmati dulu pagi ini seperti apa nanti acara penampuhannya. Mungkin kita entah ke sana entah enggak. Mungkin kita seadanya, kita lihat nanti seperti itu. Oke. Terima kasih. Kita meninggalkan Ini klub apa namanya ini? Umum, Pak. Tapi kok Aerox semua? Iya, Pak. Kebetulan. Yamaha lagi. Ini Legendaris banget ini. ini siapa yang gitu kan? Siapa? Rian apa siapa tadi? Padel, Pak. Padel. Dari umum apa gimana nih? Pakai ini jalur prestasi. Jalur prestasi, Pak. Jalur prestasi. Jadi kita bukan pakai jalur normal, jalur prestasi. Bukan nyogok berarti ya? Bukan, tetap karena based on prestasi. Tapi ini umum kok Aerox semua? Karena memang kita proper Aerox. Ya bener kan? Kita ngomong berdasarkan fakta, Pak. Bener kan? Oh gitu. Aerox, Pak. Ya ini yang sering dipakai buat ngetrek gitu kan? Nah, kebetulan karena jalur prestasi tidak ada yang seperti itu di sini, Pak. Oh, tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau Mas siapa tadi? Fadel, Pak. Mas Fadel kira-kira nih. Kenapa sih yang buat ngetrek itu atau balapan itu yang biasanya yang dipakai Aerox? Karena menurut saya Aerox ini modelnya lebih racing look, Pak. Racing look. Terus peminatnya ini kalangannya itu masih di bawah umur, mungkin range masih milenial dan kaum muda, Pak. Jadi jiwa-jiwa arogannya untuk beberapa orang masih ada. Arogan. Tapi bukan. Tapi di sini enggak ya, di sini enggak. Di sini enggak ya. Di sini enggak. Hanya di Konoha itu ya. Kalau Padel ya. Yes. Kalau motornya sendiri nih, Aerox ini keistimewaannya apa? Keistimewaannya selain daripada racing look. Kalau menurut saya dia kalau untuk di perkotaan atau mini touring kayak gini, Pak, masih bisa digunakan, Pak. Jadi masih useful untuk beberapa medan, masih bisa. Oke. Karena buktinya kita semua berhasil melewati tanjakan apa bisa dibilang? Tanjakan yang berbatu-batu. Tanjakan berbatu-batu tanpa mengeluh, bener ya? Tanpa Mengeluh boleh, bukan puter balik. iya, ada yang mengeluh. Kampas jandanya katanya kebakar. Iya kan? Iya. Walaupun saya nggak tahu itu apa kampas janda. Terus selain daripada apa milenial, umur 40 kan, dari segi mesin. Dari segi mesin, kalau tadi saya ngobrol sama Bapak ini bisa masuk in frame, Pak? Bisa, ayo sini, Pak. Nah, ini mungkin Bapak ini yang lebih jago, Pak. Dari segi mesin, dari dia segi... kalau dia ini, Pak, dia punya dua ya, yang Aerox New sama Aerox Old. Saya punya dua, Aerox New sama Aerox Old. Oh, iya, perbedaannya? Perbedaan dari segi mesin sih lebih bagus yang old ya, Pak? Ya? Lebih bagus yang old sih. Perbedaannya? Jadi lebih bagus yang old? Lebih bagus yang old. Karena saya udah pernah coba dan track dua-duanya, kecepatannya maupun kita perbandingan standar sama standar, kecepatannya old itu bisa melebihi yang new. Oke. Dan dari segi mesin pun dari klepnya juga berbeda, Pak. Klep, apa bedanya? Ukurannya, Pak. Ukurannya? Nah, ukurannya udah berbeda dari yang old ke new. Tapi sebenarnya sih bagusan yang, kalau dari segi body sih yang new sih menurut saya. Body. Tapi kalau untuk performa mesin?
Old ya? Out ya. Oh. Saya sih out. Oh gitu. Jadi di kalangan anak muda berarti udah tahu lah semua Ya. tentang seperti ini ya. Betul, Terus Pak. tadi kalau Mas siapa tadi? Edo. Kalau Mas Edo untuk komunitas kalian ini jalur prestasi namanya ya. Ya. Iya kan? Tadi saya perhatiin ternyata lengkap lah semua kelengkapan spionnya. Iya, Kalau ada. saya bilang itu spion yang kayak gini. Yang penting kan spion. Iya. Ya kan? Walaupun ngeliatnya tapi yang namanya kelengkapan kendaraan bermotor itu kan pasti dong Pasti dong. Harus, Pak. Bener. Nah, kadang ada dipakai nih buat balap-balapan nih ya. Buat balap-balapan nih. Kira-kira kesel gak sih? Tersinggung gak sih kalian yang baik-baik ini motor aero dipakai seperti itu? Karena soalnya nih di video saya sebelum-sebelumnya penontonnya udah 6 jutaan seperti itu. Yang Yamaha lagi yang aero itu kan. Iya benar. Betul. Kalian tersinggung gak sih? Wah, gara-gara dia jelek itu namanya. Benar. Gimana sih perasaannya? Apakah ada kalian supaya membuat jadi nama Aerox itu ini loh Turun gitu ya? mesinnya itu bagus, performanya bagus, bentuknya racing look, ada nggak sih seperti itu? Untuk pribadi saya sih ya bukan tersinggung sih pastinya ya. Tapi merasa ya iya benar kita udah baik-baik di jalan ya kan. Tapi karena satu oknum jadi Aerox lagi yang Bukan rusak. satu oknum sih, banyak. Banyak sih benar. Jadi Bapak baper ya? Enggak sih. Enggak juga. Kalau bapak baper nggak? Sedikit. Baper juga berarti baper kan? Iya, karena kan kita ngerasanya udah ngebangun citra yang istilahnya proper Aerox di jalan, Oke. tapi untuk beberapa orang dia menyalahgunakan itu, Pak. Jadi mungkin ya sebenarnya itu kan nggak bisa kita kontrol ya. Benar. Yang bisa kita kontrol ya cuma diri kita sendiri. Jadi kita cuma bisa memberikan dampak positif ya. Semoga bisa di komunitas dan ke seluruh pengendara Aerox di luar sana. Benar. Gitu. Untuk Mas Fadel nih harapannya untuk pengguna Aerox yang ada yang sudah baik ini seperti apa? Harapannya pertama buat yang suka NR itu tolong dikondisikan lagi. Ya. Karena kalau misalnya seperti Pak Ambarita bilang, kalau ada satu yang jelek kadang semuanya kena. Benar. Ya. Jadi kalau misalnya masih bisa dikontrol. Kita semua memang mungkin tipe-tipe Aerox ini suka lah speeding lucu suka ya Pak ya? Benar. Tapi saya kita harus bisa menyesuaikan kondisi dan timingnya juga Pak. Oke. Jadi semoga kedepannya kita masih bisa tetap satu aspal dan tidak ada gesekan lah Pak. Oh gitu. Enjoy the ride lah. Oke, tadi untuk Bang Edo. Aerox lama, Aerox baru, bagaimana bisa menyatukannya itu supaya jadi Aerox itu sempurna? Menyatukan untuk apa nih Pak nih? Kan Aerox yang baru kan racing look, tapi untuk performa mesin berbanding Terbalik. lebih baik Yang Aerox out. lama. Iya. Kalau Mengatasi Aerox baru itu supaya seperti Aerox lama itu gimana? mungkin ada sedikit perubahan di bagian CVT mungkin ya Pak. Kalau untuk mesin. Tahu nggak? Tahu. Motor saya NMAX. Ada CVT-nya. Dia kira bukan anak motor. Terus Ya mungkin di bagian CVT karena kan CVT bisa mendobrak akselerasi ya. Jadi akselerasinya mungkin bisa mengimbangkan yang out gitu sih. oh di CVT ya. Nah di CVT untuk kalau body kasih masukan aja kalau dari out mau pakai body new itu bisa Pak. Bisa. Jadi kalau misalkan Plug and play ya? Plug and play. Tapi cuma 2 baut doang yang berbeda di belakang tapi itu tidak jadi masalah. Di mana Jadi- masangnya itu? Masanya ada lah. Ada. Lo harus dikasih tahu. Ya boleh di saya juga bisa. Di mana itu? Daerah mana? Di Bintara Pak, Bekasi Barat. Oh, Bintara. Bekasi dekat lah dekat ya. lah. Kalau itu untuk kendala nih, kan sering ada Aero atau NMAX nih. Kalau pas di gas pertama itu goyang dredeg gitu. Itu CVT dan si kapas ganda Pak. Jadi saran saya untuk pengguna Aerox out yang new, kapas gandanya diganti dengan punya NMAX. Kan pas ganda diganti Dengan punya NMAX. Kenapa? Karena NMAX itu lebih besar Oke. tampang untuk si kampasnya. Oke. Terus sama
mangkok gandanya mungkin dikasih di kartol, Pak. Oh. Nah, sekarang lagi zamannya di kartol nih, Pak nih, si mangkok gandanya nih. Jadi dipotong, dibulatin. Enggak dibubut juga ya. Jadi lebih mengikat lah si kapak gandanya. Jadi untuk mengurangi gesekan dan langsung gaspol. Apalagi ada geredek-geredek sih, Pak. Oke, kayak gitu ya. Aerox lover ya. Jadi Aerox lover. Pencinta. Matic sih, Pak. Maksi. Semua Matic sih. Kita kan Yamaha. Iya. Semua pencinta Aerox Yamaha. Kalian sudah dengar dari abang-abang ini semua pesan-pesannya seperti apa? Enggak selamanya anak-anak motor itu berandal. Badung iya, tapi berandal iya, tapi melakukan tindak pidana enggak. Oh iya, benar. Pasti, Om. Nokip kadang. Terima kasih Bang informasinya ya. Sehat selalu, sukses selalu, jalur prestasi. Ini ceritanya nama kota, nama daerah. Jadi hari ini kita udah lengkap. Ada dari Ladies Biker ya. Klub apa? Ibu aja ya, maaf ya Bu, maaf ya. Dumor masih di belakang. masih yang kuat. masih di belakang, yang masih tenda. Motornya motor apa? NMAX. Jangan ada yang NMAX. enggak. Iya. Sama kita naik. Pakai jaket. NMAX tahun berapa? 2017. 2017. Apa sih susah senangnya jadi Ladies Biker? Yo, let's go. Senangnya itu kita bisa apa ya? Mengenal alam langsung. Mengenal alam Ekstrimnya perjalanan yang seperti kemarin itu luar biasa. Sampai pokoknya udah nggak bisa diungkapin dengan kata-kata luar biasa. Ya, teman-teman yang mau sarapan. Kalau susahnya ada nggak sih? Oke, biar cepat sarapan. Ayo kita bikin Susah sih. 2022 nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Iya. Yang masih Kenapa di tuh? belakang. Ya abangnya nggak kelihatan lagi. Dari ibu namanya siapa? Virgiana Skarjati, dipanggilnya Bunda Vi. Bunda. Harapan dari klub mana? Dumors, Dunia Max Owner. Di klub Dunia Max apa? Owner itu sendiri ibu-ibu apa ada yang lain? Semua Bogor. Ladies Bikernya Nah, banyak. Ada yang usia sampai 60 lebih. tapi ini khusus yang untuk di atas 40 atau di atas enggak? Bebas. Ada anak mudanya gadis juga? campur. Udah kemana aja paling jauh Bunda Masih untuk Jawa Barat. masih Jawa Barat? Luar biasa sekali. Ini Bunda kita dari Ladies Biker, luar biasa. Yang X ini, X sama berarti I ini dulu, X sama menunjukkan bahwasanya kan ada ibu-ibu, kan ada ibu-ibu tuh, sen kiri belok kanan. Itu gimana itu? Pulang dulu. Sudah Gimana ya? Jangan kayak gitu ya. Janganlah. Apa namanya? Kita Bertendang dengan baik. Om, segera. Jadi kita selesai acara. Apa namanya? Pokoknya kondisinya kondisi fit. Kalau belum tidur gini ya. Dari siapa kan mungkin dari Tuhan. Berarti diboncengin dong. Enggak, tetap sendiri. Tetap sendiri. Pulangnya kemana Bunda? Cibinong. Segera dulu sebelum balik. Sehat-sehat terus ya Amin. Bunda. Nanti videonya kita siaran langsung. Sukses juga ya. Siap. Thank you ya. Mantap. Ya. Oke. So tadi acaranya off the record untuk penanaman pohon. Terus kita udah di penghujung acara. Klub-klub motor semua udah pada ngumpul. Nanti kita persiapan. Baru kita arah pulang ke tempat masing-masing untuk safety riding seperti itu. Nanti di perjalanan kita selalu menjaga keamanan. Saya Ambarita on Maxi Day Yamaha 2022 Ride and Champ. Terima kasih. Cukup nggak orangnya?